Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yuk sama-sama kita berdoa agar apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas dalam ilmu agama. Dan juga orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar, Allah beri kekuatan rasa kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran ketiga, yaitu tentang aku anak soleh. Tetapi materi kali ini yaitu tentang santun dan menghargai teman. Tuh, jadi kita harus memiliki sifat santun dan saling menghargai. Karena sikap santun itu adalah salah satu sikap terpuji juga yang melahirkan kebaikan buat hidup kita. Dan juga bila kita ingin dihargai dan dihormati, kita harus menghargai dan menghormati teman kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam sebuah firman-Nya, yaitu surah Al-Hadid ayat ke-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Surat Al-Hadid ayat ke-9. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, semoga kita dapat memahami maksud dan tujuan daripada surat Al-Hadid ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, berikut beberapa contoh sikap santun. Yang pertama nih, yang harus kita perhatikan, kita harus senantiasa mengucap salam. Selalu kita perhatikan dan harus kita kerjakan. Dan bermuka manis, yaitu berseri saat bertemu. Tuh, jadi kita harus senantiasa mengucapkan salam terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua, dan terhadap teman. Kita harus senantiasa mengucapkan salam di saat pertemuan. Dan juga harus bermuka manis, ya berseri-seri, nggak boleh kita cemberut. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan bermuka manis. Bila kamu bertemu dengan saudaramu, tuh, jadi kita nggak boleh meremehkan sebuah kebaikan, dan juga jangan meremehkan sebuah kejahatan, karena kita nggak tahu di saat kita melakukan kebaikan di situ ada keridhaan Allah SWT kepada kita, dan juga kita nggak tahu di saat kita melakukan keburukan di situ ada kemurkaannya Allah SWT kepada kita. Nah, harus nantiasa bermuka manis ya. Senyum adalah sedekah. Ya, kebiasaan bersedekah adalah sikap yang mulia. Dan salah satu sikap sedekah yang sangat mudah yaitu kita tersenyum. Tapi nggak boleh senyum-senyum sendiri. Lagi jalan senyum sendiri, bisa dikatakan orang gila kita. Tapi tersenyum itu kita bermuka manis di saat menjumpai saudara kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang kedua, kita berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain.
Tuh, ingat, kita harus berkata lemah lembut, nggak boleh berkata kasar, apalagi terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman saja kita nggak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang menyakitkan perasaan teman kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang selanjutnya peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Menolong apa nih? Kesulitannya tentunya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah kita harus menjenguknya. Nah, ingat tuh, kalau teman kita yang terkena musibah, kita harus berusaha untuk menjenguknya, harus punya peduli, punya perhatian di antara sesama. Nah, dan juga kita harus sesama teman itu tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau normal, ataupun yang cacat, yang cakep, yang buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Ya teman ya anak-anakku yang soleh dan soleha, di saat kita berkawan, kita berteman, tidak boleh kita pilih kasih. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang selanjutnya tidak boleh mencela. Tuh, dengan perkataan yang buruk. Ada orang yang gendut, kita katakan gendut. Ada orang yang hitam, kita katakan hitam. Nah, nggak boleh. Kalau kita mencela seseorang, berarti kita mencela yang menciptakan orang tersebut. Tuh, sama aja kita menghina sang pencipta. Nggak boleh. Dan yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Tuh, jadi kita harus rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Jadi kalau kita kerja sama teman, sama kawan, sama sahabat, sama kakak, sama saudara, nah kita harus rendah hati. Artinya tidak sombong tuh. Dan juga yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman kita yang telah berjasa. Tuh, ingat, kalau teman kita baik kepada kita, kita harus nggak usah malu mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh teman kita. Dan juga yang ingat nih, kita harus minta maaf kepada teman apabila kita bersalah atau menyinggung perasaan dan sebagainya. Tuh, kalau kita punya salah, kita harus minta maaf kepada teman kita, nggak boleh gengsi. Ya sayang. Nah, tentunya semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melakukan hal tersebut. Dan kesembilan, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Itu nggak boleh, namanya serakah. Kalau kita ngambil hak orang lain, disebut kita orang yang termasuk orang yang serakah. Dan juga memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung kepada orang yang baik. Tuh, kepada orang yang berbuat baik, nah kita harus memuji mereka, sekalipun tidak di depan mereka, ya. Nah, semoga kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, tapi untuk memberi semangat lagi nih, yuk kita ingat tepuk tangan anak soleh. Ya, nih caranya begini. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah gitu tuh ya sayangnya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleh tuh biar tambah semangat kita di dalam belajar. Nah, ingat nih, ya rangkuman materi kita kali ini itu tentang sebagai seorang muslim atau muslimat, kita harus memiliki sikap. Yang pertama kemarin kita pelajari apa tuh? Jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan dan menghargai teman. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau selalu berbicara benar, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, nah ingat nih tugas kalian. Ya, saat ini tugasnya adalah nih, ingat nih, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Itu yang pertama tuh, berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Yang kedua, bagaimana bersikap amanah itu.
jelaskan pendapatmu. Tuh, bagaimana nih bersikap amanah. Yang ketiga, bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, jelaskan. Tuh, bagaimana nih contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, berikan contoh cara menghormati guru di sekolah. Nah, berikan contoh tuh bagaimana cara menghormati guru di sekolah. Dan yang kelima, berikan contoh perilaku santun di keluargamu. Tuh, beri contoh ya, santun di keluarga. Dan yang keenam, berikan contoh santun kepada teman. Dan yang ketujuh, berikan contoh cara menghargai teman. Kalau tadi yang keenam kan berikan contoh cara santun kepada teman. Yang soal yang nomor 7, berikan contoh cara menghargai teman. Dan yang kedelapan, jika temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikapmu? Oke, tuh kamu jawab nih, kamu dengan menggunakan pemikiran kalian sendiri. Jika temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikapmu kepadanya? Jelaskan. Tuh, jadi soalnya 1 sampai 8. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat cerdas dalam ilmu agama. Nah, tentunya kita tutup materi pembelajaran kali ini biar ilmu kita menjadi berkah, diliputi aneka ragam kebaikan. Kita tetap harus berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca lafaz kalimat thayyibah, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita dan juga orang tua kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran dalam rezeki, kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan diberikan kekuatan rasa kesabaran. Nah, tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara pembelajaran selanjutnya, yaitu di dalam pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.